Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, banyak karakter kuat dan mengagumkan yang membuat para penikmat anime dan manga One Piece terus mengikuti ceritanya. Mulai dari para karakter pengguna buah iblis sampai karakter dengan kemampuan haki yang luar biasa. Hanya saja, kebanyakan dari mereka yang terkuat sangat mengandalkan buah iblis sebagai kemampuan utamanya. Namun, bisakah seorang karakter menjadi kuat tanpa bantuan buah iblis? Tentu saja bisa. Banyak karakter kuat dan tangguh yang sudah ditampilkan dan sempat disebutkan oleh Kaido bahwa mereka yang terkuat bukan dari kalangan pengguna buah iblis. Bahkan beberapa dari mereka yang terkuat sampai saat ini masih hidup dan sebagian masih aktif sebagai bajak laut maupun angkatan laut. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut 7 karakter kuat yang masih hidup tanpa menggunakan buah iblis. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa faktor informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Vinsmoke Sanji. Sanji adalah kru sekaligus koki dari kelompok bajak laut topi jerami dan merupakan putra dari keluarga Vinsmoke. Setelah tubuhnya mengalami transformasi, Sanji berkembang menjadi salah satu petarung terkuat tanpa menggunakan buah iblis. Ia tampaknya akan sangat sulit untuk dilukai dengan serangan biasa. Bahkan jika tulang-tulangnya dihancurkan, tulang-tulang itu akan pulih kembali. Dari segi kecepatan dan mobilitas, ia juga terasa mengungguli Zoro, terutama karena ia bisa bergerak di udara suka hati. Peningkatan kekuatan Sanji ini bahkan sebenarnya membuat ia terasa bisa saja melampaui Zoro. Namun, Sanji sejauh ini tidak diberikan tanda memiliki Hausoku Haki, berbanding terbalik dengan Zoro yang sudah dikonfirmasi untuk memiliki haki terkuat tersebut. Perkembangan terakhir kekuatan Sanji terlihat ketika bertarung dengan salah satu All-Stars bajak laut Beast, yaitu Queen, di mana kecepatan dan kekuatan tendangan Sanji sangat meningkat drastis, sampai pada level di mana Queen menganggap Sanji mampu menghilang. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengalahkan Queen adalah Diable Jumble. Diable Jumble merupakan teknik di mana ia bisa mengeluarkan api dari tendangannya. Semakin panas kaki Sanji, maka semakin cepat dan kuat pula tendangannya. Roronoa Zoro. Zoro merupakan wakil kapten di kelompok bajak laut topi jerami, sekaligus petarung murni dari bajak laut tersebut. Ia juga merupakan salah satu karakter penting dalam cerita One Piece. Zoro memiliki impian untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dan mengalahkan Dracul Mihawk. Setelah 2 tahun time skip, Zoro mengalami peningkatan kekuatan yang sangat drastis. Namun, sebelum sampai di Wano, Zoro belum menemukan lawan yang mengharuskannya untuk mengeluarkan 100% kekuatannya. Baru di Aquano, akhirnya Zoro kembali menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Hal itu terbukti ketika ia berhadapan dengan tangan kanan Kaido, All Stars King. Selama di Aquano, ada banyak teknik atau kemampuan Zoro yang sudah meningkat. Terbukti dengan bagaimana ia mampu mengalahkan King, yang notabene merupakan orang terkuat kedua di bajak laut Beast setelah Kaido. Saat itu, Zoro berhasil mengalahkan King dengan teknik baru yang ia sebut teknik 3 pedang dari Raja Neraka. Selain itu juga, Zoro nampaknya telah berhasil membangkitkan kemampuan Hausoku Haki yang dimilikinya. Bahkan ia terlihat mampu mengkombinasikan Hausoku Haki dengan serangan dari pedangnya. Meskipun hal itu tampak seperti ia belum menyadari bahwa kemampuan tersebut adalah Hausoku Haki. Namun yang jelas, Kaido yang juga terkena efek serangan dari Zoro juga merasakan aura Hausoku Haki yang dimilikinya. Ben Beckman. Ben Beckman merupakan wakil kapten sekaligus tangan kanan dari Yonko Akagami no Shanks. Meskipun sangat jarang ditampilkan di manga ataupun anime, tetapi disebutkan bahwa kekuatan Ben sangat luar biasa. Mengingat dia juga merupakan orang nomor 2 dari bajak laut rambut merah. Dari segi kekuatan, sempat disebutkan bahwa Ben Beckman memiliki kekuatan yang tak jauh berbeda dari sang kapten, yaitu Akagami no Shanks. Kekuatan mereka dikatakan hampir setara. Dia juga tidak sama sekali memakan buah iblis dan hanya mengandalkan haki tingkat tinggi serta kemampuan bertarung yang sangat baik. Diketahui juga baru-baru ini terungkap fakta yang menyebutkan bahwa peluru yang berada di senapan miliknya mampu menembus apapun. Hal itu dikarenakan ia mampu melapisi pelurunya dengan busuk haki tingkat tinggi. Maka tak heran jika sosok seperti Admiral Kizaru tak bisa berbuat banyak ketika Ben Beckman menodongkan senjatanya ke arah Kizaru. Bahkan Kizaru sempat mengangkat kedua tangannya menandakan ia menyerah dengan sosok Ben.
Diketahui pula, selain kuatan haki dan pengalaman bertarungnya, Ben Beckman memiliki IQ yang sangat tinggi dan menjadi salah satu orang paling cerdas di lautan. Dracul Mihawk. Dracul Mihawk atau yang biasa juga disebut Takanomi Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di dunia One Piece, serta merupakan karakter legendaris yang penting dalam ceritanya. Mihawk sendiri sebelumnya merupakan bagian dari Shichibukai atau 7 bajak laut penguasa yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Mihawk sendiri memiliki sebuah hubungan yang unik dengan Shanks, di mana mereka dikenal sebagai rival abadi. Shanks diketahui selalu menerima tantangan dari Mihawk dan pertarungan mereka disebut-sebut bisa menggetarkan Grand Line. Hanya saja terungkap sebuah fakta baru mengenai pertarungan mereka, di mana disebutkan bahwa Mihawk memiliki kemampuan berpedang yang jauh lebih baik daripada Shanks. Sementara itu, Shanks memiliki kemampuan haki yang sangat kuat melebihi haki dari Mihawk. Mihawk sendiri memiliki salah satu dari 12 pedang Saijo Wazamono bernama Yoru. Yoru sendiri adalah sebuah pedang hitam yang diakibatkan banyaknya usoku haki yang dialiri dalam pedang tersebut. Menurut Tenguyama, pedang bisa berubah menjadi hitam legam jika memiliki koneksi kuat dengan penggunanya dan terus-menerus dilapisi oleh haki. Kekuatan Mihawk sedikit diperlihatkan ketika di perang Marineford, di mana ia bertarung dengan sangat tenang ketika menghadapi salah satu komandan bajak laut Shirohige Vista. Setelah Shichibukai dibubarkan, Mihawk saat ini membentuk Cross Guild, sebuah kelompok pemburu angkatan laut yang didalangi oleh krokodil dan bagi. Silver Srylake. Silver Srylake, sang raja kegelapan, adalah tangan kanan raja bajak laut Goldie Roger. Menjadi tangan kanan dari Roger tentu saja membuktikan bahwa level dari kekuatan Rayleigh tidaklah sembarangan. Bisa dikatakan ia adalah salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Bahkan angkatan laut sekalipun tidak bisa gabah dan sembarangan dalam menghadapi Rayleigh, apalagi sampai menangkapnya. Contohnya adalah ketika Garp tahu Rayleigh berada di kepulauan Sabaudi. Ia mengatakan kepada prajurit angkatan laut untuk tidak menyerang Rayleigh. Garp mengatakan bahwa ratusan prajurit angkatan laut bisa dia kalahkan dengan mudah. Kemudian kita dapat melihat pertarungannya ketika melawan Kizaru. Kizaru saat itu bisa dikatakan sedang dalam puncak kekuatannya. Sementara itu, Rayleigh sudah sama sekali tidak prima. Usia Rayleigh pada saat itu adalah 76 tahun. Namun, ia dapat mengimbangi Kizaru dan bahkan bisa menggores wajah Kizaru dalam pertarungan tersebut. Sentomaru bahkan berkomentar kalau Rayleigh adalah orang pertama yang mampu menghentikan Kizaru. Di sisi lain, kita bisa melihat kekuatan Rayleigh saat ia masih ke dalam masa primanya. Kuatannya saat muda sedikit diperlihatkan ketika ia berhadapan dengan Marco, yang meskipun saat itu bisa dikatakan Marco masih sangat muda, namun Marco sama sekali tak berkutik ketika berhadapan dengan Rayleigh. Dan di sini terlihat jelas perbedaan jauh kekuatan kedua karakter tersebut. Saat itu, Marco mengeluarkan kekuatan penuh ketika berada dalam mode Phoenix miliknya. Namun, Rayleigh mampu menghentikan serangan Marco bahkan hanya dengan satu jari saja. Hal itu membuktikan kekuatan Rayleigh saat muda benar-benar mengerikan. Monkey D. Garp. Garp adalah perwira angkatan laut yang dulunya sering beradu dan telah menjadi rival Raja Bajak Laut Goldie Roger untuk waktu yang cukup lama. Namun demikian, Garp adalah pahlawan angkatan laut. Julukan tersebut diberikan karena dia telah berjasa mengalahkan bajak laut terkuat yaitu Rox di Sebek dan sampai beraliansi dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Ketika Roger menyerahkan dirinya ke angkatan laut dan menitipkan anaknya yaitu Ace kepada Garp, Roger sangat mempercayai Garp untuk melindungi anaknya yang tak berdosa tersebut. Garp juga merupakan kakek kandung dari Luffy. Berbicara mengenai kekuatan, Garp merupakan salah satu orang terkuat di One Piece yang sama sekali tidak memakan buah iblis. Diketahui dia hanya mengandalkan haki dan kekuatan fisik super yang ada pada dirinya untuk bertarung. Selain itu, level kekuatan Bushoku hakinya juga menjadi kekuatan utama dari Garp ini. Wajar jika sampai setua ini Garp masih sangat berbahaya dan ditakuti oleh bajak laut. Akagami no Shanks. Shanks adalah mantan kru bajak laut Roger yang sekarang menjadi Yonko di dunia baru. Shanks juga merupakan pendekar pedang yang hebat dan juga pengguna haki yang luar biasa.
Dia juga satu-satunya Yonko yang tidak memakan buah iblis. Meski sejauh ini kekuatan Shanks masih menjadi sebuah misteri, namun ada fakta menarik yang terungkap dalam SBS volume 65, di mana saat Luffy menggunakan Hosoku Haki miliknya, ia mampu menumbangkan sekitar 50.000 anak buah Howdy Jones dalam sekali serang. Sementara itu, Oda Sensei mengungkapkan bahwa Shanks dan Rayleigh bahkan mampu menumbangkan 2 kali lipatnya. Itu berarti Haki Shanks sudah berada di level tertinggi bersama dengan Rayleigh maupun Goldie Roger. Selain itu, kekuatan Shanks juga akhirnya terungkap ketika ia menggunakan pancaran Hosoku Haki dari jarak jauh dan mampu menargetkan Admiral Ryukogyu dalam jangkauannya. Hal tersebut sempat membuat Ryukogyu yang merupakan seorang admiral tinggi merasa terintimidasi atas kehadiran Shanks. Ia bereaksi dalam kekacauan dan tidak stabil. Bahkan Shanks bisa mengeluarkan hakinya dari jarak yang sangat jauh. Bisa diartikan bahwa haki Shanks benar-benar berada di level yang berbeda. Selain itu, kekuatan Shanks juga ditampilkan dalam cerita One Piece Movie Red, di mana ia mampu dengan mudah menandingi 2 admiral sekaligus, yaitu Kizaru dan Fujitora. Bahkan sekelas Admiral Kizaru tak mampu berbuat banyak di hadapan Shanks. Yang lebih luar biasa lagi, Shanks dengan hakinya mampu menandingi kecepatan cahaya milik Kizaru dengan memprediksi pergerakannya menggunakan Kenbunsoku Haki tingkat tinggi. Dengan semua kemampuan tersebut, kami rasa Shanks pantas mendapat julukan sebagai makhluk hidup terkuat tanpa menggunakan buah iblis saat ini. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 7 karakter terkuat tanpa menggunakan buah iblis. Sebenarnya masih banyak karakter kuat lain yang tidak menggunakan buah iblis dan hanya menggunakan kekuatan fisik dan hakinya saja. Namun menurut kami, daftar tersebutlah yang pantas untuk dirangkum. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa faktor informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.